menurut pandangan Islam itu hukum tato itu seperti apa sih sebenarnya? Ini kita bicara menurut agama. Kalau gue nggak tatoan, apa ya lu bisa menjamin gue masuk surga? Nah, saudara-saudara kita di luar sana juga banyak yang mempersepsikan bahwa kalau orang yang bertato ini sama jasnya itu kuat banget mereka emang, bahwa ketika gua puasa dan si tukang warung itu puasa, gua nggak boleh nyalain rokok kayak gitu, itu jadi keharusan gitu. Di saat gua bertato, gua gondrong, katanya wudhu gua nggak sah kayak gitu. Gue sering dapat itu gimana tuh bang? Kayak gitu. ya kan orang tuh kalau ada istilahnya cuma bisa menilai dan melihat aja gitu tanpa bisa ngasih solusi gitu. Ya tujuan mereka sih baik gitu, tujuan mereka baik, cuma kan kadang-kadang cara penyampainya tidak pas, tidak mungkin tidak mengenal lah gitu. Niat mereka itu menyampaikan. Betul. Secara nggak langsung dakwah juga Nah kan? iya, cuma itu tadi penyampaiannya kurang pas, kadang-kadang emosi yang lebih didahulukan gitu ya. Kita sebagai orang yang bersangkutan terhadap penyampaian itu nggak terima gitu. Tapi kalau ini mumpung sekalian di sini nih, gue pengen pertanyakan hal itu. Kalau menurut Bang Jeker pribadi atau menurut pandangan Islam itu hukum tato itu seperti apa sih sebenarnya? Simpel aja Bang, simpel. Semua tuh ada koridornya, batasan-batasannya, ya kan. Ini kita bicara menurut agama, ya kan. Ini menurut agama. Menurut agama, oke. Tato itu seni. Islam pun juga sangat mengagungkan seni Seni keindahan. Cuma kan ini ada kaitannya dengan diri kita pribadi gitu kan. Karena apa? Di dalam Islam tuh ketika kita sudah masuk ke dalam Islam, berarti kita sudah harus taat kepada aturan-aturan yang ada di dalam Islam gitu. Nah, hal seperti ini yang kadang-kadang manusia itu luput gitu loh. Ya masalah tato, gondrong lah atau hal-hal yang bagaimanapun yang menurut mereka tuh negatif lah gitu kan. Nah, kalau tinjauan agama memang pada dasarnya itu tidak diperbolehkan lah. Tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, karena apa? Ya kita kan orang Islam, ada kewajiban kita namanya sholat. Gitu. Nah, cuma kan kalau kita belajar hukum itu kan sebelum sholat kita wudhu. Nah, syarat sahnya wudhu, air itu harus mengenai kulit gitu. Nah, sedangkan jangankan tato, kita kena cat atau apapun itu harus dihilangkan gitu. Tapi semua tuh kembali lagi, agama Islam tuh fleksibel. Nah, gimana yang udah ini? Ya sudah. Nah, itu baru pengen ditanyain. Itu. Gimana kalau kayak gue kayak Are ya, tapi tetap gini, kita tetap ada etikat baik begitu le. Jangan mentang-mentang kita gini, berarti gue tatoan dong. Tatoan udah gue nggak usah sholat, gue nggak usah. Itu mau kapan? Iya. Kan gitu. Kalau dikembalikan pertanyaan itu sampai kapan? Itu bocah-bocah malah seneng kali, malah pada tatoan kali taruhnya. Itu seperti itu. Nah, tapi kan nggak ada solusi yang gitu, jalan keluarnya apa? Mungkin intinya gini bang, lillahi ta'ala aja. Betul, lillahi ta'ala. Semua tuh kembali lagi. Makanya kalau memang udah keadaan seperti ini, udah gitu, jalankan. Gitu. Kita tetap ada niat baik. Satu gitu. arah tadi. Jangan kita udah dijudge seperti itu, nggak ada itikat baik dari diri kita sendiri. Ya berarti kan kembali ke kitanya emang nggak ada niat baik, gitu lah. Itu tetap tuh. Allah tuh Maha Pengampun kok. Gitu. Dosa besar apapun dosa yang kita jalanin kecuali syirik ya. Itu diampuni. Amin Allah. Ada sebuah kisah nih, ada sebuah kisah. Ketika ada seorang yang ibadah. Ini ahli ibadah, dia sholat. Nah, ketika ada preman, dia ibadah gitu kan. Diinjek palanya sama orang yang ahli ibadah itu. Buat apa kamu ibadah? Iya, buat apa kamu ibadah? Kamu tidak akan diterima. Nah, berarti kan dia sudah menjudge. Iya benar. Ya kan? Orang itu seakan-akan dia melebihi kapasitas Tuhan dong, gitu kan? Karena apapun yang orang jalanin, bagaimanapun itu urusan kita dengan Tuhan, itu orang lain nggak ada kaitan sama sekali gitu loh. Masalah pahala dosa itu urusan kita dengan Tuhan. Jadi kayak gue gini sama lu, misalkan lu ngerokok lu dosa lu itu nggak bukan karena gua. Nah, akhirnya dengan kejadian itu dia dilaporkan lah ke Nabi.
ya kan, sampai Tuhan sendiri menurunkan wahyu kepada malaikat, beritahu kepada orang yang ahli ibadah itu, ibadahnya dia tidak diterima, sedangkan ibadahnya preman itu diterima. Karena apa? Dia sudah mendahulukan ketentuan Tuhan. Maksudnya lu udah menjudge gitu bahwa ibadah yang preman jalanin itu nggak diterima. Nah seperti itulah. Padahal sejatinya manusia ya tarafnya sama. Nah itu makanya kita tuh jangan melihat satu sisi aja. Mereka kita tuh manusia banyak sisi loh. Iya. Gitu. Makanya gue bilang tadi lillahi ta'ala lah ya. Bener gak sih Bang? Betul. Iya. Okay. Kalau misalkan kita tatoan, kita mau sholat, bilang, lu ngapain lu tatoan sholat? Ya gue lillahi ta'ala aja. Iya. Gitu. Kita berhak menjawab kayak gitu ya. Iya. Ya, sekarang emang dia bisa menjamin. Nah, iya juga. Kan sih. begitu. Kalau gue nggak tatoan, apa ya lu bisa menjamin gue masuk surga? Nah, ya, gua tatoan lu bisa menjamin gua masuk surga enggak? Kan gitu. Gitu. Makanya ada istilah nanti yang akan memenuhi surga itu orang-orang pendosa ya. Tapi dengan dia bertaubat. Pendosa dengan dia bertobat. Dengan dia bertobat. Dan banyak neraka itu yang diisi oleh orang-orang yang baik, tapi dia malah sebaliknya, seperti itu. Makanya kan kita nggak tahu, gitu loh. Jangan, kalau bahasa kerennya, kalau bahasa orang Bojong Kenyot bilang, don't judge undercover apa itu yang seperti itu ya, dan don't judge book. Jangan lihat covernya doang. Baca isinya. Ya. Gitu. Mungkin dari isi-isi itu kan ada yang sisi-sisi baik. Begitu juga kita melihat orang baik, belum tentu dia baik. Dia juga punya sisi jelek. Orang jelek dia juga punya sisi baik. Gitu. Makanya kebahagiaan orang-orang yang berpuasa itu ya kembali lagi. Kalau kita menjalaninya dengan enjoy lillahi ta'ala, tujuan kita berserah diri sama Tuhan, Insya Allah. Ya kebahagiaan itulah yang nanti kalau dikasih sekarang wah udah nggak bakalan bisa kita nggak bisa kita bayangkan secara ini. Makanya nanti gitu. Oke. Udah, ada yang mau sampaikan lagi? Ya pokoknya intinya dari obrolan kita ini ya kita jangan saling menjudge orang itu dengan hal-hal yang negatif. Kita semua bersikap baik gitu. Positif thinking aja. Yang menurut kita baik belum tentu baik, yang menurut kita jelek belum tentu jelek. Karena apa? Kalau kita pakai istilah yin yang, ya kan? Itu di satu titik, dua titik itu, di lingkaran hitam itu ada titik putih, dan di lingkaran putih itu ada titik hitam. Berarti kalau dianalogikan, di dalam setiap keburukan itu pasti ada titik kebaikan. Dan di setiap kebaikan itu pasti ada titik keburukan. Nah, tinggal kita menyikapinya bagaimana. Apakah titik yang buruk itu akan mengalahkan kebaikan yang, apakah titik baik itu bisa memperbaiki keburukan itu. Jadi pada intinya di dunia ini nggak ada yang sempurna. Betul, nggak ada yang sempurna. Sempurna milik Allah kan. Tapi kita makhluk yang sempurna. Kita makhluk yang sempurna. Yang sempurna. Tapi kita jauh dari kesempurnaan. Inilah pembelajaran kita sebagai manusia.